Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Razi Arif Al-Faiz, dan di monolog kali ini saya akan coba berbicara tentang tema yang akan kita bincang. Tapi monolog itu bukan bincang, yang akan saya sampaikan sesuai dengan kapasitas saya sebagai aktivis dan praktisi di organisasi induk PPMI Mesir, dan juga sesuai kapasitas saya sebagai seorang pemuda. Berbicara tentang tema yang coba diangkat oleh teman-teman PII pada sore hari ini, ada kata-kata aktivis diaspora dan semangat pergerakan. Tentu akan banyak sekali hal yang bisa saya angkat. Namun saya coba memfilter beberapa pembahasan-pembahasan yang saya kira paling cocok untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin boleh di slide selanjutnya. Nah, sebelum memulai tentang pandangan saya terhadap Masisir dan bagaimana keadaannya, saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya keistimewaan pemuda. Saya ingin masuk lewat sini. Apa sih keistimewaan pemuda? Karena hal ini apabila kita ketahui akan sedikit banyak mempengaruhi terhadap arah-arah kita ke depan untuk dapat berkontribusi di bangsa Indonesia nanti. Apa sih keistimewaan pemuda? Ya, pemuda itu seringkali dikatakan sebagai penguasa kelas menengah. Artinya apa? Sebagai kelompok sosial di kelas menengah yang mampu menjadi jembatan antara aspirasi dari kaum-kaum yang ada di bawah menuju kaum-kaum elit yang di atas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata people power itu berada di posisi kelas menengah ini. Sehingga seberapa kali kita melihat, sudah berapa banyak kita saksikan bahwa pergerakan-pergerakan yang dimulai dari kekuatan-kekuatan massa itu dipelopori oleh para pemuda. Ini adalah keistimewaan kita seorang pemuda. Ya, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana kita seorang pemuda yang ada di Mesir saat ini dengan kapasitas kita sebagai thalibul ilm asy'ariyah, belajar bahasa Arab, belajar syariah di Azhar. Lalu bagaimana relevansinya, apa yang bisa kita berikan kontribusi dengan kaitannya dengan pemuda, bahwa pemuda adalah tadi penguasa dari kelas menengah tadi. Oke. Selanjutnya. Nah, ketika saya dikasih kesempatan untuk berbicara tentang Masisir saat ini, apa kendala yang menjadi dasar kendala-kendala yang lain? Kendalanya adalah Masisir dengan jumlah 15.000 ini, kita lebih seperti kerumunan dibanding sebagai kesatuan. Bila ditanya, Masisir bersuara untuk menyuarakan satu hal, apakah 15.000 ini akan bersama bergerak menuju hal yang disuarakan tersebut? Saya rasa teman-teman akan sepakat bahwa jawabannya tidak. Kenapa kemudian Masisir ini menjadi kerumunan, tidak menjadi satu kesatuan yang sama? Saya melihat fenomena ini itu didasari oleh beberapa hal dasar. Pertama, dari zaman ke zaman, tantangan kita adalah melonjaknya kuantitas Masisir. Dari tahun-tahun sebelumnya, ketika misalkan Masisir dengan jumlah yang tidak begitu signifikan, jumlah yang dikatakan tidak sebesar sekarang, PPMI sebagai organisasi induk masih mampu untuk memberikan rangkulan secara penuh terhadap kesemua anggotanya. Nah, tahun berganti tahun, masa berganti masa, ketika kuantitas mulai menambah, ada titik di mana PPMI Mesir belum beradaptasi dengan tantangan yang ada. Mahasiswa sudah sangat banyak, tetapi pola aktivitasnya tidak berubah, sehingga ada kelompok-kelompok Masisir yang tidak kemudian terangkul oleh apa yang dikerjakan oleh organisasi induk. Nah, apabila diketikkan tanda kutip ya, ketidakmerangkulan itu adalah melemah dalam tanda kutip. Teorinya, ketika organisasi induk melemah, maka organisasi-organisasi atau bahkan melahirkan kelompok-kelompok baru yang lebih kecil dan kelompok-kelompok kecil yang udah ada, itu akan menjadi kuat. Teorinya adalah ketika organisasi induk melemah, maka organisasi akar rumput, komunitas akar rumput itu akan semakin menguat. Hal ini kemudian memberikan konsekuensi yang akan kita lihat nanti. Konsekuensinya apa adalah, pertama, bahwa kemudian ketika anggota-anggota merasa lebih diberikan manfaat oleh kelompok-kelompok kecil tadi, maka kecintaan, merasa keterikatan akan lebih melekat kepada organisasi yang dirasakan memberikan manfaat lebih banyak. Itu pertama. Lalu yang kedua, konsekuensinya adalah ketika misalkan yang aktif
adalah organisasi-organisasi yang tadi komunitas yang ada di akar rumput, sementara yang induknya melemah, maka akan sedikit mengurangi yang namanya long term thinking. Karena pemikiran yang kemudian visioner, yang strategis, yang memberikan dampak yang sangat besar, itu hanya mampu dilakukan secara bersama, kolektif, dengan jumlah yang cukup besar. Nah, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kemudian teman-teman kita itu terlihat, atau saya rasa mabuk dengan tadi hal-hal yang diberikan oleh organisasi-organisasi kecil dan merasa kebutuhan mereka tercukupi di sana. Sehingga apa? Kita mabuk dengan short term thinking, bahwa apa yang menjadi kepentingan saya adalah bagaimana kebutuhan saya dalam jangka pendek itu dapat terpenuhi, dan komunitas organisasi kecil itu akan memenuhi itu, yang nanti apa? Berkonsekuensi kepada akhirnya kita tidak memiliki visi jauh ke depan, kita tidak memiliki cita-cita yang jauh ke depan, karena tadi akhirnya kita terjebak pada short term thinking. Nah, ketika saya dilemparkan fakta tentang keragaman Marxisir saat ini, bagaimana pendapat antum tentang tadi disinggung oleh Ustaz Agung ada 4 kelompok besar dan segala macam? Saya tidak pernah menyalahkan kelompok-kelompok tertentu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanda Daeng, bahwa tentu setiap orang itu memiliki latar belakang masing-masing, memiliki orientasi masing-masing, dan porsinya disesuaikan dengan arah mereka bergerak. Maka mengidealkan satu kelompok bukanlah suatu hal yang bijak. Tapi salah, yang menjadi salah adalah ketika setiap orang hanya memiliki short term thinking. Entah dia di pendidikan, entah dia di pergerakan, entah dia dimanapun dia berada, ketika yang masih di dalam benaknya adalah bagaimana kebutuhan dalam jangka waktu dekat saya terpenuhi, itu selesai. Itu yang menjadi salah. Tantangan Mesir saat ini adalah bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menciptakan budaya untuk memberikan visi tadi. Itu tidak bisa dicapai apabila kita masih disibukkan dengan istilahnya apa ya, masih mabuk dengan kenikmatan short term thinking yang terpenuhi oleh komunitas yang menyediakan itu. Itu tidak salah. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kelompok-kelompok kecil tadi kemudian sebab dia yang akhirnya memiliki ikatan kuat dengan anggotanya, akhirnya apa? Akhirnya timbullah kotak-kotak yang membatasi kelompok dengan kelompok yang lain, bahkan dengan PPMI sendiri. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah antara PPMI dengan organisasi yang lain menjadi kesatuan yang lain. Itulah kenapa kemudian tadi ada masalah data tidak pernah terkumpul, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak terintegrasi, masing-masing memiliki kegiatan yang sama dan segala macam. Apa? Inilah sebabnya. Apa dasar pemikiran yang salah? Dasar pemikiran yang salah adalah mereka tidak tahu. Kita semua mungkin tidak sadar bahwa sejatinya kita adalah satu kesatuan yang sama, dan kita ternyata salah memposisikan diri. PPMI sudah seharusnya memposisikan diri sebagaimana organisasi induk sejatinya. Dengan fakta yang tadi saya sebutkan, sudah tidak lagi waktunya untuk kemudian mengadakan program-program tunggal yang istilahnya apa ya? Yang istilahnya mampu dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang ada di bawah naungannya. Seperti itu. Dan itulah yang coba kita lakukan. Itulah kenapa kemudian alasan kita memberikan nama kabinet dan kabinet bersama. Karena kita percaya bahwa apabila kita semua bersama, organisasi-organisasi kecil yang tadi kemudian banyak ada tadi, apabila mereka jadi satu kesatuan yang sama, itu kita akan berhasil menangani masalah-masalah domestik, sehingga organisasi induk mampu merancang visi yang jauh lebih maju lagi. Nah, tapi kenyataannya karena integrasi tadi belum berhasil, sehingga kontribusi tadi lebih dirasakan oleh anggota-anggota, oleh kelompok-kelompok yang kecil, sehingga kemudian PPMI Mesir terpaksa agar mampu memberikan rasa berkontribusi terhadap anggotanya melalui hal-hal yang sama dilakukan oleh anggota-anggota kecil. Sehingga apa? Sehingga tadi akhirnya organisasi ada bercokol di lingkaran tersebut. Itulah masalahnya adalah kita mabuk dengan
Padahal sejatinya cita-cita kita sebagai diaspora adalah bagaimana kita mampu, pertama dan yang paling utama sebenarnya, membekali diri agar mampu berkontribusi di bangsa dan negara kita saat kembali nanti. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ketika Mas Lubang berbicara tentang mahasiswa dari masa ke masa, yang saya lihat adalah pemuda di zaman ini itu memiliki peran sebagai pembangun. Kalau misalkan ketika dulu itu adalah masalah kemerdekaan dan segala macam, maka pemuda kali ini adalah ya bagaimana kita dapat mengambil peran dalam pembangunan, dalam penyuaraan keadilan dan segala macam. Nah, nilai-nilai yang seharusnya dimiliki itu ada 10 nilai yang saya rangkum sebenarnya yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Pertama adalah ketakwaan, sudah jelas karena kita adalah belajar agama. Lalu ada integritas. Integritas artinya adalah bahwa apa yang menjadi identitas kita harus dilakukan sesuai dengan apa yang kemudian tertuntut. Integritas, kita memberikan dampak yang baik, disiplin dan tanggung jawab. Lalu ada kepedulian sosial. Lalu ada semangat nasionalisme. Lalu ada kemandirian, karena kita sudah berada di negeri orang. Ada intelektualitas dan kritis, ada toleransi, ada semangat kolaborasi, dan ada terhadap perubahan. Nah, 2 poin ini adalah poin yang saya lihat perlu sangat dimiliki oleh organisasi-organisasi, dan sisanya adalah nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh individu-individu mahasiswa. Karena gini teman, percaya bahwa ketika misalkan seluruh elemen-elemen yang ada, instrumen-instrumen yang ada, itu terkondisikan dan terintegrasikan, maka hal-hal domestik itu sudah selesai dengan skema yang ada, maka organisasi induk mampu lebih leluasa untuk memberikan pandangan-pandangan yang visioner. Nah, yang terjadi saat ini itu belum seperti itu. Jadi organisasi induk mencoba untuk melakukan hal yang tadi saya sebutkan, tetapi masih dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah domestik. Selanjutnya, bagaimana kemudian mahasiswa bisa berperan? Mahasiswa sebagai pemuda ya, yang saya sebut sebagai menguatkan kompetensi keilmuan, yaitu adalah bagaimana integritas keilmuan kita mumpuni, bahwa apa yang kita pelajari sangat bisa kita andalkan gitu, bahwa kita hatamkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu selanjutnya adalah kontekstualisasi, bagaimana apa yang kita ketahui itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, kita harus berani untuk belajar disiplin ilmu lain, lintas disiplin. Itu menjadi penting. Lalu ada poin nomor 2, menjadi penghubung nilai keislaman dan kemajuan. Di tengah-tengah kemajuan yang ada, tentu kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang kita dapatkan di sini. Bayangkan saja, kemajuan sebuah bangsa itu tidak hanya dari segi pembangunan tentu, juga lewat segi kemanusiaannya, bagaimana masyarakat hidup dalam kedamaian, toleransi dan harmoni. Itu menjadi hal-hal yang seharusnya dengan kita terbekali di sini sebagai seorang pelajar Azhar menjadi hal yang kita gaungkan, kita kuatkan. Atau di bidang sosial dan pendidikan, dalam khidmat, ketika kita nanti pulang ke Indonesia, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam pengabdian sosial, dalam masyarakat, di masjid-masjid sekalian, segala macam. Memperkuat peran kepemimpinan, inilah yang saya lihat menjadi penting untuk dimiliki, sebab kompetensi seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan untuk siapapun di disiplin manapun. Menggunakan teknologi dan media, ya. Dalam artian apa? Dalam artian kita bisa melakukan apapun melalui teknologi dan media. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan secara daring. Kita melakukan dakwah tadi lewat teknologi dan media. Lalu kita menyampaikan kritik-kritik kita terhadap negara dan terhadap pemerintah yang menjabat lewat media. Karena tadi yang saya katakan bahwa salah satu keistimewaan pemuda adalah ia menjadi penguasa kelas menengah tadi, atau menjadi penghubung antara yang mungkin kita sebut sebagai teman-teman di proletar tadi untuk kaum elit. Dan ini adalah salah satu medium yang bisa kita gunakan. Nah, lalu berperan dalam isu kebangsaan, kita turut
mengikuti isu-isu kebangsaan tentang ya, perang antar suku dan segala macam. Kita dapat hadir di sana, memberikan pemahaman-pemahaman dan lain-lain yang kita dapatkan di sini. Dan itulah peran yang sangat dekat dengan kita. Saya tidak pernah menafikan bahwa kita tidak bisa berperan di tempat-tempat yang lain. Karena itu saya mengatakan bahwa apabila kita berdiskusi tentang peran mahasiswa dalam konteks pembangunan, peran diaspora itu sangat luas sekali. Tapi yang saya lihat paling dekat dengan kita adalah hal-hal yang kemudian saya susun dan coba saya jabarkan pada hari ini. Dari 10 nilai dan dari 6 strategi bagaimana kita berperan, setidaknya ada 3 nilai yang harus tertanam atau 3 konklusi yang saya akan sampaikan sebagai penutup monolog kali ini adalah 1, mungkin boleh, integritas kita perlu dipupuk. Apa yang menjadi tanggung jawab kita lakukan, ya kan? Apa yang menjadi tuntutan kita sebagai tolibul ilmu kita hatamkan. Lalu relevansi, sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, supply dan demand-nya. Lalu ada aksi nyata. 3 inilah yang menjadi ruh, apabila boleh saya katakan, sebagai kita para diaspora untuk kembali berkontribusi sepulang nanti ke Indonesia. Saya sudah lebih dari 15 menit ya. Tapi ini sudah di slide terakhir. Terima kasih banyak untuk PI yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan ini. Mohon maaf, sangat sederhana, tapi semoga ada sedikit hal yang dirasakan manfaatnya setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.